Next, Mas Tommy. Nah, ini fiturnya. Fiturnya ada apa aja? Yang pertama adalah program kerja atau proker, kegiatan mengelola program kerja Ormawa. Jadi adik-adik sebelum melakukan pengajuan kegiatan Ormawa itu harus diwajibkan untuk mengisikan proker, ya, proker. Kemudian setelah proker itu dan atau tor besar itu disetujui oleh pembina Ormawa adik-adik semua, maka bisa mengajukan kegiatan. Nah, ini program kerjanya. Proker diinput oleh siapa yang menginput? Ketua Ormawa. Ya. Jadwal pengisian proker ditentukan oleh wakil koordinator kemahasiswaan MBPIK. Nah, kemudian rancangan kegiatan selama 1 tahun masa jabatan. Jadi di sini ada belajar bagaimana untuk merancang sebuah kegiatan dalam 1 tahun yang dituangkan di dalam proker. Ya. Next. Nah, proker itu terdiri dari 2, ada yang proker yang sifatnya budget sama proker yang sifatnya non budget. Kalau proker yang sifatnya budget, teman-teman, itu maksimal 8 proker ya budget. Kemudian yang non budget tidak ada batasannya. Nah, jadi yang didanai oleh fakultas maupun universitas itu maksimal 8 proker budget. Kemudian jangan lupa itu ada upload terbesar, ya, upload terbesar sesuai dengan rencana rancangan yang diinput oleh Simawa. Yang diinput oleh ketua Ormawa itu. Inputnya di Simawa. Oke. Next. Proker dapat digunakan setelah disetujui oleh pembina. Nah, jadi proker itu kalau misalnya sudah disetujui oleh pembina, maka bisa mengajukan kegiatan. Jadi intinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah pengajuan kegiatan, ya. Yang pertama, jadwal pengajuan kegiatan ditentukan oleh wakil koordinator kemahasiswaan MBPIK melalui siakat, gitu ya. Kemudian pengurus, ketua panitia adalah yang input kegiatan. Jadi panitia dari anggota Ormawa, ya. Jadi ketua panitianya yang menginputkan pengajuan kegiatan itu menjadi ketua panitianya. Kemudian kegiatan maksimal 2 kegiatan berjalan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang belum di LPJ-kan, ya, yang belum di LPJ-kan, 2 kegiatan berjalan yang belum di LPJ-kan. Nah, kegiatan yang berikutnya tidak bisa. Jadi harus mengupload kegiatan yang sudah di LPJ-kan. Kemudian yang keempat itu pengajuan. Jarak pengajuan idealnya 14 hari sebelum pendaftaran. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan kegiatan, ya idealnya 14 hari, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tanggal 14 Februari gitu kegiatannya, nah itu tanggal 1 sudah mulai diupload atau diisikan pengajuan kegiatannya. Jadi seperti itu. Kenapa kok 14 hari? Karena persetujuannya nanti cukup panjang. Gitu ya. Kemudian proker budget. 1 proker budget maksimal 4 kegiatan. Dan selama sisa dana masih ada. Jadi kalau misalnya ada proker budget 1 gitu ya. Jadi proker budget misalnya apa ya istilahnya? Mengikuti kegiatan apa gitu ya. Kemudian ini bisa di breakdown lagi menjadi 4 kegiatan dan selama sisa dana masih ada. Kegiatan budget maksimal 11 pengajuan. Jadi ini memang dibatasi teman-teman, 11 pengajuan ini sudah cukup untuk satu tahun ya, 1 tahun kegiatan itu kalau idealnya seperti itu. Karena kalau misalnya ada teman-teman sekiranya ada kegiatan yang sifatnya insidental dan prokernya budgetnya habis, teman-teman butuh dana, itu ada 1 slot lagi untuk membuka proker yang diinputkan oleh wakil dekan 3 atau kabak kemahasiswaan. Jadi 1 proker 4 kegiatan ya. Kemudian maksimal kegiatan dalam 1 semester adalah 11. Kalau proker non budget itu tidak ada batasan. 1 proker non budget itu 1 pengajuan kegiatan. Jadi seperti itu. Next. Apa ini? Next.
Mas Tommy. Nah, itu ada karakteristik untuk fakultas. Ini kan teman-teman kan masuk ke ormawa fakultas. Kegiatan next, koneksinya lumayan. Next, Mas. Nah, itu yang tadi saya infokan bahwasanya proker WD3. Nah, ini terdapat dua jenis kegiatan, teman-teman. Yang pertama mengadakan. Kalau mengadakan berarti teman-teman menjadi panitia gitu ya. Kalau misalnya mengikuti berarti teman-teman menjadi peserta. Nah, bedanya apa? Nanti kalau misalnya next coba. Nah, ini yang mengadakan ya, yang membuat kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta. Jadi kegiatan itu teman-teman menjadi panitia yang mengadakan. Oke, next. Dana kegiatan untuk keperluan membangun sebuah kegiatan. Kalau misalnya dibutuhkan sebuah dana dalam mengadakan kegiatan, maka bisa mengajukan itu. Terus outputnya ada dana kegiatan, surat dispensasi, ya, surat izin kegiatan. Ini bisa diambil langsung dari Siakat. Next. Sertifikat bentuk kegiatan lomba. Nah, ini ada setting juaranya juga dan sertifikat juara. Ini memang standar yang sudah kita setujui bersama dengan Wadik 3 untuk sertifikatnya seperti apa. Sudah kita deploy di Siakat. Oke. Selanjutnya pendaftaran peserta. Ini juga sudah kita deploy ya untuk yang pendaftaran peserta. Kalau misalnya teman-teman mengadakan kegiatan, nah bisa pesertanya untuk mendaftar ini kegiatan teman-teman gitu melalui Siakat. Oke, next. Kemudian ini yang jenis kegiatan yang mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan, berarti teman-teman jadi peserta. Kemudian dana kegiatan untuk keperluan mengikuti kegiatan. Nah, pasti butuh dana ya. Terus memiliki bukti brosur dan URL kegiatan yang diikuti. Kemudian output dana kegiatan berupa surat tugas, dana kegiatan, surat rekomendasi, surat delegasi, dan surat dispensasi. Nah, kalau teman-teman mengikuti kegiatan, maka tidak ada sertifikat dari Simawa. Kalau misalnya mengadakan tadi, itu ada sertifikatnya. Itu perbedaannya. Oke, next. Nah, proses persetujuan teman-teman. Nah, karena ini persetujuannya itu ada dua, ada di tingkat universitas dan tingkat fakultas. Karena ini teman-teman di tingkat fakultas, maka coba dilihat aja yang di tingkat universitas, penyelenggara Kemendikbud. Nah, itu ada 7. Nah, ada 7 step yang harus dilalui kalau persetujuan kegiatan tingkat universitas. Yang pertama pembina ormawa, kemudian operator untuk memverifikasi, operator kemahasiswaan universitas, kemudian MBPIK universitas, BPP universitas, koordinator atau kabak kemahasiswaan universitas, kepala biru 1 dan wakil rektor 1. Itu yang untuk kegiatan persetujuan di tingkat universitas. Kemudian yang fakultas. Nah, fakultas ada pemotongan, ada 6. Nah, ada 6. Yang pertama pembina ormawa yang menyetujui, kemudian operator kemahasiswaan fakultas, kemudian wakil koordinator atau kasub kemahasiswaan fakultas, kemudian BPP fakultas, kemudian koordinator atau KTU fakultas, dan selanjutnya wakil dekan 3. Nah, next. Jadi teman-teman, makanya kenapa kita sarankan idealnya 14 hari, karena kan persetujuannya sangat panjang. Kemudian ini yang gak kalah penting teman-teman, laporan atau LPJ, pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Upload LPJ dapat dilakukan pada kegiatan yang tanggal pelaksananya sudah lewat. Nah, ini pasti ya, kalau misalnya tanggal pelaksanaan belum lewat tidak bisa ngupload LPJ.
Ya, ini juga sebagai prasyarat untuk kalau misalnya mau mengajukan kegiatan lagi, seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kegiatan dinyatakan selesai setelah upload LPJ dan disetujui oleh pembina. Meskipun teman-teman sudah upload LPJ, tapi pembina belum menyetujui, itu dibilang kegiatannya itu belum selesai. Kalau misalnya sudah disetujui oleh pembina, maka teman-teman bisa mengajukan kegiatan yang ketiga. Nah, kalau misalnya LPJ-nya kegiatannya secara berurutan tadi, ada 2 kegiatan, nah, kegiatan ketiga tidak bisa diajukan kalau misalnya belum upload LPJ yang sudah disetujui oleh pembina. Gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini video ya, video tutorial cara pengisian kegiatan. Coba kita simak bersama. Nah, itu pilih profil, kemudian pilih Ormawa. Nah, ini pengisian proker ya teman-teman ya. Oke, pilih Ormawa, kemudian di situ ada program kerja kegiatan, di submenu program kerja kegiatan, diklik gitu ya. Nah, itu ada tambah program kerja kegiatan, diklik. Nah, itu ada pilih Ormawanya, BPM, nah itu jenis kegiatan, budget, non-budget. Nah, judulnya apa? Misalnya kegiatan kedua. Terus ya ini levelnya nasional, internasional. Ya bentuk kegiatannya apa? Tanggal pelaksanaan tanggal berapa misalnya. Oke, tempat pelaksanaannya di mana? Oke. Kemudian klik simpan. Nah, itu cara untuk mengupload program kerja. Nah, di situ juga di awal tadi jangan lupa, di situ ada file tornya juga ya. File tornya juga itu nanti diupload tor besar. Nah, ini tor besar. Dan kalau misalnya sudah disetujui semua, nah ini upload tor besar. Ya, filenya filenya bertipe PDF ya, teman-teman. Nah, ini filenya bertipe PDF. Nah, kalau misalnya sudah diupload, oke, itu bisa dilihat filenya di sebelah kanannya itu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu tor dan file besar itu tadi atau proker itu tadi disetujui oleh pembina. Nah, kalau misalnya sudah disetujui, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan kegiatan. Ini tutorial video tutorial yang kegiatan mengadakan ya. Mengadakan. Sama teman-teman, menunya ada di Ormawa. Kemudian pengajuan kegiatan. Maaf. Nah, di situ ada ajukan kegiatan. Nah, di situ ada jenis kegiatannya teman-teman. Ada yang mengadakan sama mengikuti sesuai penjelasan saya di atas tadi. Nah, itu pilih nama Ormawanya. Nah, ini yang bisa menginputkan teman-teman adalah pengurus Ormawa. Jadi nggak semua mahasiswa bisa menginputkan. Jadi yang menginputkan adalah pengurus Ormawa. Kenapa Mas Musleh? Sebentar, dilanjut, kayaknya nggih. Mas. Ada kok putus ini Mas share screen-nya. Sebentar ya. Ini sepertinya putus share screen-nya. Pencet Mas Tommy, sip sekali lagi Mas. Nah, ini sudah kelihatan nggih Bapak-bapak? Pak atau Sampun Mas, kelihatan Mas Tommy. Oke, ini tanggal pendaftaran. Nah, tanggal pendaftarannya ini yang mengajukan kegiatan ya, yang mengadakan kegiatan. Berarti di sini teman-teman bisa ngambil sertifikat ya kalau mengadakan kegiatan. Template sertifikatnya sudah kami sediakan. Terus itu tanggal pelaksanaannya, ya tempatnya di mana, pesertanya siapa gitu ya.
Nah, jumlah pesertanya berapa? Nah, berikutnya, nah di sini teman-teman, ini yang sudah kita bangun yang sudah terintegrasi dengan, oh ini belum, ini masih penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya siapa gitu ya. Jadi ketua panitia otomatis yang menginstruksikan pengajuan kegiatan itu. Oke. Terus, nah ini bisa pilih dari autocomplete-nya, dia sebagai bendahara atau sekretaris atau ketua panitianya. Berikutnya, oke, kita lihat dulu ya ini. Ini semacam apa ya? Ini semacam kepanitiaan di kegiatan itu gitu ya. Nah ini pendamping kegiatannya siapa, misalnya pembinanya siapa, pendampingnya itu udah bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau dari internal bisa dipilih autocomplete-nya ya, karena kita sudah punya data pegawai seluruh net. Kalau misalnya dari eksternal, tinggal diisikan saja namanya siapa. Tidak perlu milih autocomplete-nya. Jadi itu pendamping kegiatan. Oke. Nah, di sini teman-teman ini yang terintegrasi dengan keuangan gitu ya. Jadi di situ ada RAB ya. Ada RAB, kemudian di situ ada jenis belanjanya tropi gitu misalnya. Nah, ini sudah sesuai dengan SBU teman-teman, konsumsi 10.000 per OK orang per kegiatan gitu ya. Nah, volumenya berapa? Nah, itu teman-teman enggak perlu ngotak-atik harga satuan sama jumlahnya karena itu sudah sistem. Nah, teman-teman tinggal mengisikan berapa volume yang teman-teman butuhkan untuk kegiatan tersebut. Ya kan? Nah, itu ada dana yang dapat diajukan, misalnya 15 juta sekian ya. Itu dari hasil TOR kegiatan teman-teman di proker itu. Nah, sudah ngeling ke situ ya. Kemudian dana yang diajukan itu terus bertambah ya, semampu teman-teman apa sesuai dengan teman-teman yang isikan tadi. Nah, di sini ada kalau misalnya teman-teman jenis belanjanya nggak ada di SBU ya, teman-teman bisa nambahkan sendiri. Nah, nambah belanja itu sudah kita berikan slot untuk menambahkan jenis belanja baru kalau misalnya nggak ada di SBU. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dulu volumenya berapa, harga satunya berapa. Kemudian simpan, ini jenis belanja honorarium ya. Nah, honorarium untuk keamanan 2 hari, teman-teman bisa ngedit itu jumlahnya. Kalau yang nggak ada di SBU, ya. Kalau ada di SBU, maka mengikuti jumlah SBU-nya. Itu jumlah personalnya berapa, ITE-nya berapa gitu ya. Terus itu teman-teman yang di sebelah kanan, itu bisa menghapus juga. Bisa menghapus ini jenis belanja. Nah, itu ada penyelenggaranya Kemendikbud dan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud otomatis langsung persetujuannya ke universitas gitu ya. Ada URL kegiatannya, ada output yang diinginkan, dana kegiatan, surat dispensasi, surat izin kegiatan. Kemudian upload TOR. Ini TOR kecil ya. Beda dengan yang TOR besar yang tadi yang tahunan, ini TOR kegiatannya. Oke. Kemudian surat izin kegiatan, karena teman-teman mengadakan kegiatan, event, maka butuh surat izinnya. Oke, habis itu klik selesai kalau sudah semua terisi, simpan pengisian. Nah, teman-teman nanti itu bisa dilihat prosesnya. Nah, itu ada keterangan proses masih pembina Ormawa, masih proses verifikasi. Nah, kalau sudah disetujui oleh wakil dekan 3, maka akan yang di poin nomor 2 itu. Oke, gitu teman-teman untuk yang mengadakan. Oke. Next. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, prosesnya sampai mana sudah ada di daftarnya teman-teman. Itu ada di poin mana. Kemudian yang mengikuti kegiatan, ini sebenarnya sama ya. Cuman bedanya tadi nggak ada sertifikat gitu aja. Oke, coba kita lihat aja dulu untuk yang mengikuti kegiatan. Sebenarnya sama ini teman-teman. Nah, ini yang coba untuk dilihat yang
mengikuti kegiatan ya. Oke, judulnya ada sama. Teman-teman nanti ini kalau misalnya teman-teman ngupload kegiatan ini ya, itu otomatis akan masuk di SKPI ya. Goalnya nanti di SKPI, hasil akhirnya di SKPI. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ini masih sama ya. Berikutnya ini penanggung jawabnya. Ini pendamping kegiatannya. Nah, ini jenis bahannya hampir sama ya. Oke. Oke, ini ada mamiratnya juga. Sama ya, ini suratnya ada surat dispensasi, surat rekomendasi, surat delegasi, ini sama ini. Dengan yang tadi. Baik, teman-teman. Itu tadi penjelasan tentang Simawa ya. Penjelasan tentang Simawa terkait dengan pengajuan kegiatan, TOR, kemudian RAB gitu ya, RAB sampai hasil finalnya disetujui dan didanai kegiatannya. Barangkali kalau misalnya mau saya coba dijawab yang di chat ya sebelum ke prestasi dan reward gitu ya. Izin bertanya, yang mengikuti kegiatan itu apa sudah include dengan pengajuan kegiatan mengikuti lomba? Yang mengikuti kegiatan itu apakah sudah include sama pengajuan mengikuti lomba? Maksudnya gimana ini? Izin bertanya. Untuk yang mengikuti kegiatan, apakah sudah include sama pengajuan mengikuti lomba? Coba saya diterangkan lagi yang ini ya. Saya kok nggak mudeng. Apakah rekaman ini akan diupload di YouTube? Nah, ini nanti teman-teman kemahasiswaan yang bisa menjawab. Izin bertanya, jika ada mengadakan kegiatan, apakah uang hadiah bagi pemenang selain sertifikat dapat di-SPJ-kan? Jika bisa, bagaimana pembuktiannya? Nah, kalau di SPJ-kan ini juga ranahnya teman-teman kemahasiswaan, karena kita di sistem juga nggak tahu tentang ininya, tentang apa istilahnya, tentang isi daripada SPJ itu. Karena dari tadi saya terkendala jaringan, Pak. Walah, yang tadi ketika suatu mengadakan kegiatan di mana peserta dikenai biaya pendaftaran, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, apa harus ada pelaporan? Nah, ini juga sama. Mungkin nanti ya ada tim dari keuangan yang ini yang mengisi slot untuk pematerinya. Kemudian apakah pengajuan mengikuti lomba apa perlu kita disiapkan juga, Bapak? Ya, kalau misalnya teman-teman butuh dana gitu ya, butuh dana kegiatan dan itu kegiatannya, lombanya itu bersifat internasional misalnya atau bersifat nasional gitu ya. Yang praktis itu kami sarankan untuk mengisikan di Siakat karena itu untuk menunjang IKU universitas, teman-teman. Jadi di IKU 2 itu ada mahasiswa berkegiatan di luar kampus, ya itu bisa menambah IKU itu kalau teman-teman ngupload itu ya. Oke. Apakah pengajuan sudah untuk bagian vendor apakah diisi apa dan bagaimana? Itu sudah dijawab tadi ya, PDF. Mohon info batasan jumlah kepanitiaan untuk kegiatan Ormawa, tidak ada batasan. Konsumsi yang mengikuti jumlah panitia, Pak. Nah, jadi gini teman-teman masukkan sesuai dengan yang ada. Nanti itu ada proses verifikasi ya.
Nah, kalau misalnya terkait dana ini proses verifikasinya di BPP ya teman-teman. Jadi BPP itu bisa ngoreksi dana ini sesuai apa enggak, dana ini sesuai apa enggak. Karena kan tadi di tahapan verifikasi itu kan ada eh, verifikasi yang terutama khusus yang BPP. Itu teman-teman. Mungkin dibuka gimana Mas? Ini yang terkait Simawa sebelum saya ke apa? Ke si Remun, sorry ke Siriwet, si Remun. siriwet, Ke si Riwet ya, siriwet, ke Mas. Riwet. Sudah Oke, kepikiran si Remun. Ke Riwet dan ini Mas Toto monggo. oke. Ya, Mas Tommy. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang melalui chat. Yang pertama terkait pertanyaan dari Distiana Wulandari. Izin bertanya, jika kita mengadakan kegiatan, apakah uang hadiah pemenang selain sertifikat dapat di SPJ kan? Nanti pada sesi berikutnya setelah materi disampaikan oleh teman-teman dari UPA DIK akan disampaikan materi terkait SPJ yang disampaikan oleh teman-teman keuangan. Dan berikutnya yaitu pertanyaan dari Pak Giarto terkait ketika suatu pengadaan kegiatan di mana peserta dikenai biaya pendaftaran, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut? Apakah harus ada pelaporan keuangan? Sama dengan yang pertama, jadi terkait dengan penganggaran, terus ada dana masuk ke kegiatan tersebut nanti akan disampaikan langsung oleh teman-teman keuangan. Karena selama ini memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan adik-adik UKM, di situ ada biaya pendaftaran yang nantinya masuk ke rekening pengurus ataupun ketua kegiatan tersebut. Nanti Pak Ki, mohon izin nanti akan disampaikan lebih jelas dan lebih gamblang oleh teman-teman di keuangan pada sesi setelah penyampaian oleh teman-teman dari UPA DIK. Jadi yang berikutnya ini sebenarnya dengan Pak Ki juga. Mohon info batasan jumlah kepanitiaan untuk kegiatan ormawa. Panitiaan selama ini yang kami pahami dan kami dapatkan dari teman-teman keuangan adalah 10% dari peserta. Itu pun nanti juga secara lengkap juga akan disajikan atau disampaikan oleh teman-teman keuangan. Dan satu lagi Mas Tommy sebelum ke reward, gitu, satu lagi dari Agnes Rosalia izin bertanya, apakah dana yang diajukan ke Simawa apabila cair merupakan dana 5% dari fakultas ke Ormawa atau berbeda dengan dana tersebut. Jadi sampaikan Prof VR1 terkait dana 5% itu sudah dicarikan ataupun menjadi ketentuan ada di fakultas masing-masing. Satu lagi yaitu izin bertanya bagaimana jika panitia dari suatu kegiatan, tapi panitianya tidak hanya dari internal pengurus Simawa, yaitu ada panitia eksternal dari mahasiswa biasa. Apakah mahasiswa biasa tersebut dapat didaftarkan di daftar penanggung jawab? Jadi kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM, ranahnya adalah UKM tersebut. Bila mana ada panitia selain dari UKM tersebut, bisa juga dimasukkan sebagai daripada anggota panitia. Jadi itu sekilasnya Mas Tommy. Untuk sesi yang pertama terkait dengan kegiatan melalui Simawa, kami buka sesi dulu nggih Mas Tommy nggih. Mas Tommy, Mas Hasid. Oke, barangkali dari Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa ada yang ditanyakan atau sharing session, kami persilahkan sebelum menginjak ke materi berikutnya yaitu terkait sistem reward dan SKPI. Kami persilakan. Nah ini Mas Tommy, satu pertanyaan Mas Tommy melalui chat, Mas Tommy. Mas Tommy. Oke, baik. Terima kasih silakan. Mas Dedi ya, Mas Dedi Dwi ya. Kurniawan. Nah, kalau misalnya apabila dua kegiatan belum persetujuan LPJ, maka tidak bisa mengajukan kegiatan selanjutnya. Apakah berlaku bagi kegiatan yang non budget? Kalau yang non budget tidak berlaku, Mas. Jadi Mas Dedi, monggo bisa menyelesaikan ini. Tapi alangkah baiknya untuk LPJ-an, ya untuk LPJ-an diselesaikan tetap dua kegiatan itu. Jadi ini untuk istilahnya untuk
untuk memberikan pendidikan ke teman-teman semua bahwasanya nanti biar nggak bendol di belakang gitu ya, biar nggak numpuk di belakang LPJ-nya, maka kita kunci yang 2 kegiatan itu, yang pendanaan, maka di kegiatan ketiganya tidak bisa sebelum upload LPJ. Jadi kalau yang non budget bebas. Tapi alangkah baiknya teman-teman juga setelah kegiatan baru upload LPJ. Seperti itu, Mas. Untuk deadline upload besar itu sudah ada jadwalnya juga. Jadi nanti diinformasikan oleh Kabak Kemahasiswaan Universitas bahwasanya upload besar, upload proker, kemudian pengajuan kegiatan itu sudah ada tanggal awal dan tanggal akhirnya juga. Itu ya Mbak Aisyah Dewi. Baik. Ya, izin maju Mas Tommy. Terkait dengan pertanyaan dari Aisyah tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarkasi bahwa upload dimulai hari ini sampai dengan maksimal 20 Februari. Jadi silakan adik-adik berproses mulai sekarang, dan Simawa untuk pengajuan pengunggahan pengupload TOR akan ditutup tanggal 20 Februari. Itu Mas Tommy. Nah, ini ada satu lagi dari HMS_FT_Fikih Zawawi. Mohon izin bertanya Bapak, untuk input seluruh panitia tadi sudah bisa dimasukkan seluruhnya saat pengajuan. Berkaitan dengan sertifikat, apakah juga disediakan template untuk semua panitia? Ya, kalau sertifikat kepanitiaan sudah kita bisa generate. Tapi kalau sertifikat yang pengurus, nah ini masih belum. Tadi sudah disinggung oleh Pak Musleh secara pribadi gitu ya. Jadi kita masih belum yang untuk yang proses sertifikat untuk yang ke pengurusan. Dan untuk kepanitiaan sudah bisa. Oke. Baik, Mas Toto, gimana? Silakan next untuk sistem reward, Mas. Oke, baik Mas Bustomi Maulana, bisa di-share screen-kan, minta tolong. Untuk yang pengajuan reward. Jadi teman-teman di sini ini saya perlu awali dulu ya. Bahwasanya teman-teman itu selain SKPI itu data-data pendukungnya salah satunya adalah prestasi dan kegiatan teman-teman. Jadi prestasi serta kegiatan teman-teman. Mas Bustomi bisa di-share screen. Kalau sebentar ya. Ini masih. Nah, ini. Jadi coba saya login. Ini masih dummy ya. Coba login mahasiswa. Ini saya contohkan yang di dummy, tapi teman-teman sudah bisa buka di siakatnya teman-teman. Ya, di siakatnya teman-teman. Itu coba kita login mahasiswa, Mas. Nah, di menu kegiatan kalau nggak salah itu, bentar, ini proses dulu. Oh, masih ada yang tanya tentang ini, tentang Simawa. Wah, itu terkait kebijakan, monggo nanti bisa dieksekusi sama kemahasiswaan ya, Mas. Mohon waktu untuk ini, untuk menampilkan. Nah ini login mahasiswa ya teman-teman. Login mahasiswa ada di kegiatan, kemudian di situ ada prestasi ya. Di situ teman-teman sudah bisa membuka sendiri di siakannya bahwasanya ada syarat prestasi, syarat pengisian prestasi dan reward. Nah, itu ada syarat pengisian prestasi dan reward. Syaratnya yang pertama, pengajuan reward maksimal 2 bulan setelah dapat prestasi.
Ya, jadi setelah 2 bulan, nah itu kita batasi tidak bisa entry. Untuk prestasi di bawah tahun 2023 tidak dapat mengajukan reward dikarenakan sistem baru launching ke 2023. Jadi baru launching ini teman-teman di 2023. Oke. Kemudian level kejuaraan yang diakui prestasi internasional, nasional, regional atau wilayah serta provinsi. Penyelenggaraannya Kemendikbud, nah, maka proses alur persetujuannya ke universitas. Kemudian penyelenggaraannya non Kemendikbud dengan tingkat regional atau wilayah provinsi juara 1, alur persetujuannya ke wakil dekan 3. Ini terkait pendanaan juga teman-teman. Dana yang diberikan rewardnya itu. Kemudian penyelenggaraan non Kemendikbud dengan tingkat nasional internasional, alur persetujuannya ke universitas. Prestasi Ormawa tingkat universitas dan Ormawa tingkat fakultas diinputkan oleh ketua Ormawa. Jadi kalau ada anggota Ormawanya yang mendapatkan prestasi dan itu melalui Ormawa, baik itu tingkat universitas maupun fakultas, yang diinputkan adalah ketua Ormawanya. Oke. Prestasi Ormawa universitas disetujui oleh operator kemahasiswaan universitas. Ormawa fakultas disetujui oleh operator kemahasiswaan fakultas. Prestasi mandiri teman-teman disetujui oleh operator kemahasiswaan fakultas penginput. Jadi kalau misalnya saya ya di Fakultas Teknik berkolaborasi dengan Mas Bustomi Maulana yang ada di Fakultas Hukum misalnya. Kemudian berkolaborasi dengan Mas Dedi Trisaksono yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, yang inputkan siapa? Yang inputkan saya misalnya. Ya, karena tiga orang itu, 3 mahasiswa itu dapat prestasi gitu ya. Juara 1 tingkat internasional misalnya. Yang inputkan kalau misalnya saya, maka yang menyetujui adalah operator fakultas saya di Fakultas Teknik. Jadi itu fakultas penginputnya. Oke, teman-teman. Itu syarat pengajuan pengisian prestasi dan reward. Oke, silakan teman-teman kalau yang punya prestasi 2023 yang Januari kemarin bisa diinputkan prestasinya. Oke. Ini kami coba menginputkan ya, mensimulasikan bagaimana menginputkan prestasi serta nanti dapat rewardnya. Sebenarnya teman-teman, sebelum ke sini Mas Bustomi itu ada SOP-nya teman-teman. Nah, itu ada SOP reward, prestasi dan reward. Nah, di situ sudah ada. Teman-teman bisa buka sendiri di mahasiswa di siakatnya teman-teman. Yang entrikan adalah mahasiswa dengan melengkapi syarat pengajuan reward. Kemudian ada operator kemahasiswaan yang memvalidasi atau memverifikasi data-data prestasi yang diinputkan oleh teman-teman. Kemudian di bawahnya, kalau prestasi yang divalidasi itu disetujui, nah, maka selanjutnya ke tahap reward. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat reward, maka ke SKPI. Jadi di sini teman-teman SKPI itu ya, semua prestasi yang teman-teman punya, baik yang 2022, 2021 yang belum mendapatkan reward, atau yang sudah mendapatkan reward sebetulnya meskipun itu secara manual, maka kami mohon untuk diisikan lewat prestasi itu, prestasi kegiatan itu, ya. Kalau misalnya yang tahun 2023 teman-teman memenuhi syarat reward, maka langsung disetujui oleh wakil ke bawah Mas, wakil dekan 3. Wakil dekan 3 atau kabak kemahasiswaan universitas, tergantung persetujuan reward itu. Syarat-syaratnya tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian mahasiswa mendapat notifikasi reward yang didapat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Syarat pengajuan prestasi dan reward. Nah, tadi sempat saya singgung bahwasanya salah satu komponen di SKPI adalah reward. Nah, sebelah kanan itu teman-teman. Oke, coba dibuka panduan prestasi dan reward, Mas. Nah, nggak tahu ya, mungkin ini suara saya agak terganggu ya karena hujan terus di sini. Ini panduannya teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, menunya dari situ. Nah, ke bawah Mas.
Oke, ke bawah Mas. Terus apabila Anda sebagai ketua Ormawa ya, terdapat dua jenis prestasi yaitu organisasi mahasiswa dan mandiri. Nah, jika bukan ketua Ormawa maka yang muncul hanya mandiri saja. Oke. Ke bawah. Nah, ini form-form tadi ya, tambah prestasi. Nah, ini kalau misalnya Anda itu ketua Ormawa maka muncul dua itu. Oke, ini mengisikan formulir prestasi. Oke. Setelah diisikan semuanya, ya. Apabila tanggal pelaksanaan lebih dari 1 hari, maka tentang kolom itu dicetang gitu ya. Oke, kalau misalnya pelaksanaannya cuma 1 hari, tidak perlu. Oke, ini bisa nambah ya peserta kalau misalnya grup tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang ke bawah. Nah, ini teman-teman kalau sudah misalnya sudah ngisikan semuanya, ya, maka teman-teman akan klik simpan ya, disuguhkan pengajuan reward. Ya. Kalau 2000 tanggal pelaksanaannya 2023, tahun pelaksanaannya 2023, maka teman-teman berhak untuk mengajukan komponen pengajuan reward. Tapi kalau tanggal pelaksanaannya di kegiatan teman-teman itu masih 2022, ya monggo nanti bisa diselesaikan secara ada dengan teman-teman dengan kemahasiswaan dan keuangan. Jadi seperti itu. Bisa apa tidaknya kami kurang paham. Ini komponen pengajuan rewardnya teman-teman sudah kami diskusikan dengan Wakil Dekan 3, dengan Wakor ya. Itu ada penyelenggaranya siapa gitu. Kemudian dan ini teman-teman perlu teman-teman ingat bahwasanya semakin tinggi tingkat prestasi yang teman-teman dapat ya internasional misalnya, kemudian semakin lengkap dokumen-dokumen yang teman-teman upload ya, maka reward yang teman-teman dapatkan insya Allah akan semakin besar. Jadi seperti itu. Nah, ini diisi dulu semuanya, baru yang terakhir. Nah, kalau sudah diisi, nah jangan lupa itu penyelenggaraannya ya. Ini terkait dengan siapa yang akan memberikan reward nanti. Kalau Kemendikbud pasti universitas sesuai dengan syarat-syarat pengajuan reward yang di awal sudah saya jelaskan tadi. Oke. Ke bawah. Terus ini sumber dananya. Ini event keberapa? Kalau misalnya milih eventnya, itu penyelenggaranya berapa? Penyelenggaranya siapa? Terus, nah ini simpan pengajuan. Nah, nah ini teman-teman kalau misalnya ini sudah berhasil disimpan ya, sudah berhasil disimpan prestasi dan pengajuan rewardnya, maka ada tombol approval di situ. Nah, belum disetujui, gitu. Oh, baik Pak Biarto, terima kasih masukannya. Oke, selanjutnya kalau sudah disetujui dan sudah diverifikasi oleh tahap akhir, maka teman-teman akan muncul notifikasi di bawah Mas, di bawah itu ada muncul notifikasi bahwasanya teman-teman mendapat, nah itu reward universitas. Reward universitas berarti teman-teman rewardnya itu dari dana universitas. Kalau reward fakultas berarti dananya dari dana fakultas. Jadi seperti itu tentang prestasi dan reward. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman punya prestasi ya, kalau teman-teman sekali lagi punya prestasi, itu teman-teman upload aja, meskipun tidak dapat reward, setidaknya bisa membantu IKU universitas.
Jadi di IKU itu ada IKU 2 kalau nggak salah, itu ada mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Nah itu bisa menambah itu teman-teman. Nah kalau bisa menambah itu berarti bisa meningkatkan kualitas Universitas Jember. Jadi itu Mas Toto tentang prestasi dan reward. Sebelum ke SKPI mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Monggo, saya silakan kembali ke Pak Toto. Oke, terima kasih Mas Tommy. Terkait sistem reward yang di launching ataupun 2023 baru diadakan ataupun melalui sistem. Tapi silakan Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa, barangkali ada pertanyaan selain yang ada di chat. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan atau dijawab juga melalui chat terkait istilah kementerian. Kami akan sesuaikan Pak Ki, mohon waktunya nggih. Berikutnya Mas Aryo Aji juga disampaikan juga dijawab oleh teman-teman keuangan terkait pendanaan 5% sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Agnes Rosalia terkait dana 5% dan juga sudah dijawab oleh teman-teman keuangan. Satu lagi mohon dari Mas Dedi Dwi Kurniawan, mohon disampaikan untuk prestasi yang dimaksud apakah juara 1, 2, 3 saja atau bisa juara yang lain. Jadi juara level kegiatan yaitu juara 1 di provinsi, untuk level nasional bisa 1, 2, 3 sama dengan di level internasional. Jadi nanti akan muncul di sistem yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, bagaimana level kejuaraan dan prestasi yang diraih itu adalah masuk kategori yang mana. Nanti sistem akan memproses dan di sana juga ada approve yang bertingkat dan keputusan nanti juga sampai dengan di pimpinan fakultas maupun di universitas. Demikian. Kami silakan Bapak Ibu ataupun adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan terkait sistem reward yang disampaikan oleh pemateri dari UPA TIK. Nah, satu lagi, pertanyaan lagi dari Pak Diarto, yaitu karena untuk reward itu berkaitan dengan tahun anggaran, maka apakah ada batasan akhir pengusulan reward sebelum batas tutup anggaran tahun berjalan? Mohon izin Pak Ki, nanti akan dijelaskan dan disampaikan oleh bendahara ataupun teman keuangan. Baik Mas Tommy, sebenarnya untuk sistem reward yang disampaikan oleh Mas Tommy sudah sesuai dengan yang diharapkan, barangkali bisa dilanjut ke SKPI Mas Tommy. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Toto, Bapak Ibu yang ada di Zoom dan teman-teman mahasiswa. Harapan kami kembali lagi bahwasanya prestasi itu diinsertkan sebanyak-banyaknya, karena di SKPI teman-teman mahasiswa di SKPI itu tidak ada batasan. Kalau kegiatan atau keikutsertaan ya atau kegiatan ormawa teman-teman itu di SKPI kami batasi. Bukan kami yang membatasi, tim SKPI yang membatasi. Tapi untuk pengajuan prestasi ya itu tidak dibatasi. Baik, itu yang pertama. Apa sih SKPI itu? SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin bisa di share screen SOP-nya dulu, Mas. Nah, ini SOP-nya SKPI, teman-teman. Yang pertama, operator kemahasiswaan, universitas atau fakultas yang mengentrikan ke pengurusan ormawa. Jadi di SKPI itu ada satu poin gitu ya, satu poin yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan teman-teman selama menjadi mahasiswa. Jadi aktif atau tidak itu ada di
bisa dituangkan di SKPI. Tapi sekali lagi teman-teman, karena ini kegiatannya ya kalau misalnya diinputkan semuanya itu banyak, maka sama tim SKPI nanti dibatasi. Cuman kalau prestasi itu diharapkan teman-teman bisa mengisikan sebanyak-banyaknya. Itu kita batasi. Oke, kemudian kalau sudah entry kepengurusan Ormawa oleh operator kemahasiswaan universitas atau fakultas, maka teman-teman sudah mempunyai akun sebagai ketua, ya, sebagai pengurus. Ormawa itu bisa mengentrikan kegiatan, ya, kegiatan atau aktivitas atau prestasi atau sertifikasi, oke, yang sesuai dengan pengajuan yang Simawa awal tadi, teman-teman. Kemudian operator kemahasiswaan fakultas memverifikasi data aktivitas kegiatan atau prestasi tadi, ini sama ya. Kemudian setelah diverifikasi oleh operator kemahasiswaan fakultas, maka masuk ke tim SKPI fakultas untuk dilakukan drafting SKPI. Nah, di sini teman-teman SKPI fakultas akan memilih dan memilah mana yang masuk SKPI, kegiatan-kegiatan mana yang masuk SKPI. Jadi seperti itu. Kemudian Wakil Dekan 3 memvalidasi SKPI, teman-teman. Dan yang terakhir, cek berkas wisuda dan cetak SKPI. Jadi teman-teman nanti wisuda dapat 3 ya. Dapat SKPI, dapat ijazah sama dapat transkrip. Yang menandatangani SKPI siapa? Dekan. Jadi itu. Oke, balik lagi ke yang tadi Mas, yang di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu teman-teman itu ada pengajuan kegiatan. Tadi kan masuk ya, masuk SKPI. Kemudian prestasi, masuk SKPI. Kemudian keikutsertaan kegiatan, itu masuk SKPI. Sertifikasi kompetensi itu masuk. Ya, serta SK pengurus Ormawa itu nanti bisa dilihat. Yang masuk SKPI itu tadi. Oke, coba saya Mas Tommy ditampilkan yang drafting SKPI. Ya. Nah, ini teman-teman saya mohon waktu untuk menyiapkan terlebih dahulu. Nah, ini biar tahu teman-teman nanti SKPI itu seperti apa bentuknya, dan ini bermanfaat nggak sih kalau misalnya di dunia pekerjaan gitu ya. Kalau di dunia kerja, kalau misalnya teman-teman mau melamar pekerjaan, nah ini kalau menurut kami ini sangat bermanfaat sekali ya, karena bisa dilihat oleh tim HRD bahwasanya kegiatan dan prestasi teman-teman yang sudah dilakukan selama di masa-masa perkuliahan itu tertuang dan pastinya sudah divalidasi serta diverifikasi oleh pihak kampus, pihak universitas, seperti itu. Nah, ini coba ditunjukkan untuk, jadi ini teman-teman, jadi teman-teman masukkan kegiatan yang pertama ya, yang dari Simawa itu teman-teman bisa memperoleh SKPI, goalnya di SKPI, entah itu prestasi dan lain sebagainya, nanti ya itu di SKPI drafting itu. Oke, gimana Mas Tommy? Oke, masih disiapkan mungkin, kita tunggu dulu. Sekedar menginformasikan bahwa SOP SKPI di nggih Pak Giarto, habis ini kita update. Matur nuwun informasinya. Nah, jadi bentar ya, kami mohon waktu. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan terkait SKPI atau sudah ada gambaran teman-teman? Monggo, atau masih ada yang ditanyakan? Mas Tommy, izin maju. Mas Tommy. Mas Tom.
Mas Yazid, Iya Pak, gimana Pak? itu di chat ada beberapa pertanyaan, Mas, barangkali bisa dijawab terkait dengan SKPI, Mas. Oke, yang pertama dari Pak Giarto ya ini ya. Pak Giarto. Sekedar menginformasikan bahwa SOP SKPI di Menu Wadik 3 belum diupdate. Ya Pak, nanti habis ini kita coba update untuk yang SOP di SKPI Wadik 3 gitu ya. Karena memang ini kemarin ada perubahan alur yang awalnya SKPI itu ditaruh di WD1, sekarang menjadi di WD3 tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Oke Mas Bustomi, sudah di share terkait drafting SKPI. Sebentar saya coba. Coba saya masukkan, saya masuk juga. Bentar ya, mau izin. Nah ini Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswaan, ini drafting SKPI. Jadi yang paling atas sendiri, coba ke atas Mas. Nah itu ada keterangan ya, ada KOP, ada surat keterangan pendamping jasa, ada nomornya. Kemudian yang bawah ada siapa yang megang SKPI ini ya. Ada data, informasi data tentang mahasiswa yang megang SKPI ini. Mbak ke bawah Mas. Nah, itu ada identitas SKPI, kemudian ada lama studinya, bla 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 gitu ya. Ya, itu ada informasi ya, ada bahasa versi Inggris, versi Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting di sini teman-teman, yang di bawah ada poin ya. Nah, di situ ada poin. Nah, ini ada poin informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai selama masa perkuliahan gitu ya. Di situ ada poin 3.2 informasi tambahan ya. Kalau capaian pembelajaran itu sudah sesuai dengan ini, lulusan program studi mampu. Nah, ini harusnya ada isiannya, capaian pembelajaran, kemudian ada informasi tambahan. Nah, itu teman-teman, keikutsertaan dalam kegiatan dan organisasi ya. Beserta kegiatan kuliah kerja nyata tanggal 10 Juli sampai sekian gitu ya. Terus beserta kegiatan kuliah umum tanggal sekian sampai sekian. Nah, kalau ada sertifikasi keahlian, kalau misalnya teman-teman mengisikan juga ada di situ. Prestasi atau penghargaan juga tertera di situ di poin 3.2.1 itu prestasinya. Sertifikat keahliannya di 3.2.3. Kemudian kegiatan MBKM, kalau teman-teman ikut kegiatan MBKM maka akan muncul di situ. Nah, ini drafting tentang SKPI teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisikan siakat ya, itu teman-teman tidak ada ruginya karena nanti di akhir kuliahnya teman-teman berhak mendapat SKPI sebagai penunjang ya, sebagai penunjang untuk misalnya teman-teman dibutuhkan di melamar pekerjaan seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada mulai awalnya ya, mulai awal kita mulai data-data Ormawa sudah ada sampai akhirnya kita ke SKPI. Jadi itu teman-teman, mungkin ada pertanyaan tentang SKPI. Monggo Pak Toto, saya kembalikan ke Pak Toto. Terima kasih Mas Tommy atas materi yang disampaikan. Tadi ada 3 submateri. Yang pertama terkait dengan Simawa, bagaimana proses pengunggahan, upload, dan sebagainya, dan output yang dikendaki dari pengunggah, di mana user pada kegiatan ini yaitu UKM fakultas. Silakan begitu setelah mengunggah TOR yang untuk prokernya,
silakan di menu output apa aja yang diperlukan dalam kegiatan tersebut, misalnya izin kegiatan, surat tugas, surat dispensasi, semua menu ada jadi satu dalam menu sistem Simawa tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan sistem reward, dan yang terakhir tadi yaitu terkait dengan SKPI. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Mas Tommy selaku materi pada sesi yang kedua ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, demikian materi yang kedua yang disampaikan oleh tim UPA TIK. Dan untuk materi berikutnya, materi yang ketiga dan materi yang terakhir pada kegiatan pada hari ini akan disampaikan oleh tim keuangan Universitas Jember, yaitu terkait dengan penyusunan rencana anggaran biaya RAP dan pertanggungjawaban keuangan. Pada Bapak Topan, disilakan.